dengan iringan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, lancar dan sukses di dalam ijab kubur, dan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan kebahagiaan sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan kita yang sudah mengalami bahtera kehidupan dengan istri, dengan anak menantu, mudah-mudahan Allah langgengkan kehidupan kita, hidup bahagia, rukun dan damai, diberikan keberkahan Allah Ta'ala, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Masyarakat muslimin rahimahumullah, tentu kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang akan mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia ini dan ditemukan olehnya dengan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia di dalam menghabiskan waktu hidup di dunia ini dengan orang yang dicintai, dengan orang yang dikasihi. Al-Quran yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah firmankan di dalam surah Al-Quran dan disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nikah. Sebab dengan nikah itu hidup akan bahagia, hidup dalam keadaan tenang dan rukun, hidup bersama orang yang dicintai, dan Allah akan memberikan anugerah keluasan rezeki dari apa yang Allah akan berikan kepada mereka yang akan berumah tangga. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, "Fankihu ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa ayyakunu fuqara yugnikumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang sudah siap nikah dari hamba sahayamu yang laki maupun hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kesempurnaan kepada mereka dengan karunia-Nya. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha Luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Anjuran untuk melaksanakan nikah yang Allah perintahkan para muda dan mudi yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah tidak dianjurkan untuk nikah. Hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terimalah istri kita apa adanya dan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh istri kita. Karena istri kita itu yang selalu mendampingi hidup kita dalam keadaan susah sampai hidup dalam keadaan bahagia, penuh dengan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Kalau hati kita tergoda dengan wanita yang lain, kita pulang kemudian kita melihat keluarga kita, kita lihat istri kita yang tadinya muda kemudian berubah menjadi tua, dan kita lihat lagi anak-anak kita yang butuh pendamping dan kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Begitu besar pengorbanan seorang istri mendampingi hidup kita dalam keadaan terpuruk, kemudian mendapatkan anugerah kemudahan yang Allah berikan kepada kita, hidup berlimpah dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Untuk dinikahkan sama kita karena mereka melihat hidup kita dalam keadaan apa.
Tetapi ketika kita meminta kepada istri kita dahulu, hidup kita dalam keadaan kesederhanaan, hidup dalam keadaan susah. Ketika kita melamar kepada orang tuanya dan kita minta kepada keluarga besarnya, mereka menerima keadaan kita apa adanya. Sepatu nggak punya, minjem ya. Jas agak punya, minjem ame tetangga. Sampai kopi aja dekil bener, akhirnya kasih pinjem tuh ame teman sahabat. Uang yang tadinya tidak cukup, banyak teman-teman kita pada iuran untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, hidup rumah tangga penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Tuh mertua kita melihat kita, mana dasinya merah, dalam bajunya kuning, betul? Mana kopiannya hitam gede lagi, koplok, miring koplok, betul? Malu kita kalau melihat foto kita ketika kita melihat sejarah dalam kehidupan kita, turun nggak kira-kira? Turun, mana kurus, hitam, krengkeng, tuh ada yang temenin lagi. Alhamdulillah, diterima padanya kita. Ketika idam qabul, kita aqadtum bi amanatillah, engkau telah mengambil amanah tanggung jawab yang diambil dari tangan seorang ayah dengan ijab. Harus kita jaga dan harus kita pelihara dan kita sayang seperti menyayangi diri kita. Kalau kita tidak mempunyai banyak kekurangan yang kita jalankan, kadang kita merasa ragu karena kita melihat banyak kekurangan yang kita hadapi. Kalau memang sudah waktunya kita berserah diri kepada Allah, niscaya yughnihumullah min fadlihi wallahu wasi'un. Allah menjanjikan, Allah jamin bagi orang yang akan berumah tangga, Allah jamin itu yughnihumullah min fadlihi. Allah akan memberikan karunia-Nya kepada dia, diberikan kecukupan oleh Allah bagi orang yang mau berumah tangga. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Salah satu jaminan dari Allah, orang yang mau akad nikah gak punya rumah, dengan berkahnya dia nikah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan langkahnya, diberikan karunia, kumpulkan uang dengan cara berdagang, usaha ataupun jasa, akhirnya beli sebidang tanah dan dia bisa bangun sebidang rumah. Tadinya jalan kaki, kemudian punya rezeki di sepeda, kemudian punya rezeki lagi lewat motor, beli motor, udah punya motor, alhamdulillah, udah punya keluarga, punya anak, akhirnya beli mobil dan seterusnya. Karena jaminan dari Allah, orang yang berumah tangga yughnihumullah, Allah akan memberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk saudara kita Abdul Aziz, alhamdulillah mengabdi di Masjid Jami'at Taqwa ini lebih daripada 23 tahun. Waktu jodoh telah ada di depannya, alhamdulillah. Sampai keterangan warga, tanya tuh Bapak Haji Budiarto, Bapak Haji Basuki, Majang Rosid, beres semuanya. Alhamdulillah. Datang Pak Budi keren, datang bawa Pak Haji
beres tuh. Datang yang lain-lainnya al-ittihad betul dengan persatuan yang kuat, akhirnya wujud apa yang kita citakan. Alhamdulillah menuju bahtera kebahagiaan Abdul Aziz dengan niat Safitri. Alhamdulillah. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang kedua adalah orang yang jihad di jalan Allah, termasuk jihad ini adalah orang yang mencari ilmu. Anak pengen kuliah, mencapai cita-cita, tapi orang tua ragu karena uang tidak mampu untuk membiayai anak sekolah. Tapi ada jaminan dari Allah, orang yang mencari ilmu Allah akan mencukupi dari semua karunia-Nya. Alhamdulillah. Berapa banyak orang-orang kampung, orang-orang yang tinggal di perkampungan, bukan di perkotaan, hidup dalam keadaan sederhana, orang tuanya sebagai petani ataupun nelayan, tapi bisa dia menciptakan, mengarahkan putra putrinya menjadi orang yang hebat. Dari tangannya bisa mengeluarkan putra dan putrinya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat kuat, yang bisa merubah dalam kehidupan diri dan keluarganya dan suatu kampung kota ataupun suatu negara. Alhamdulillah. Allah akan memberikan karunia yang Allah akan berikan. Ajakan menikah ini Nabi mensabdakan di dalam hadisnya, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj fa inna bil basar wa sana lil farad wa man lam yastati' falaihi shaum fa inna lahu wija. Wahai muda-mudi, ya barang siapa di antara mereka pemuda-pemudi yang mampu untuk nikah, maka nikahlah. Wa inna bil basar, sungguhnya orang yang nikah itu bisa memejamkan mata dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang tidak mampu untuk nikah, maka hendaknya dia berpuasa. Sungguhnya puasa itu adalah ini Bang Haji bukan puasa doang, sholat tahajud, dan dihabiskan masa mudanya buat ngabdi kepada Allah, membersihkan masjid ini. Alhamdulillah. Begitu mulia. Tidak ada sesuatu yang mulia di alam dunia ini. Orang yang mengajar ilmu di masjid, termasuk pengurus dan staf masjid, termasuk marbot. Bahkan Sunan Ampel di antara ribuan para muridnya yang paling dicintai oleh Kanjeng Sunan Ampel adalah marbot masjid, tuh Mbah Soleh. Kenapa? Kanjeng Sunan kalau ke masjid senang. Kenapa? Masjid rapi dan bersih. Kanjeng Sunan pengen berwudu, air itu di mana? Di palungan, ditimpa oleh Mbah Soleh. Kanjeng Sunan lagi ngajar kausan jamaah yang mampir kausan dalam keadaan lapar dan sebangsanya, Mbah Soleh sudah siapin semuanya dan para